Shalom semuanya. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah streaming kita bersama dengan Jemaat Alitea Tirta Kencana di tempat ini. Saya mengundang kita semua mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuji nama Dia, memuliakan, menyembah Dia, karena Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, kita persiapkan hati, jiwa kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, ingin menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Nikmatilah pujian dan penyembahan kami. Karena hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja yang kami muliakan Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembahkan nama-Mu. Haleluya. Oh Yesus, angkat penyembahan-Mu kepada Dia, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya. Hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan. Nikmati penyembahan kami Bapa, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Oh Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, haleluya. Mari kita katakan kepada kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan
tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Tuhan.
yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia lu, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia lu, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Engkaulah Allah di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam segala hidup kami, di dalam segala perbuatan kami Tuhan, Engkaulah Allah kami, yang kami sembah, yang kami hidup di dalam Engkau saja Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan, sebab Engkau layak kami agungkan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kudus. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan Bapa, karena Engkau adalah Tuhan di dalam hidup ini Bapa. Engkaulah Allah di dalam alam semesta ini Bapa. Biarlah segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Biar kami semua di seluruh bumi ini Tuhan memuji Engkau, sebab Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, berfirman kepada kami Bapa. Biarlah hati dan jiwa kami Tuhan tunduk kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu Bapa, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dulu kita akan sama-sama sambil menyanyikan pujian seperti Yesus satu pujian lama. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu tetapi pujian ini sebenarnya ketika kita nyanyikan, kita benar-benar sebagai satu doa permohonan supaya kita mau belajar untuk menjadi seperti Yesus. Hari ini kita akan belajar di bagian terakhir dari tema keagungan Kristus. Kita akan belajar tentang keagungan kebiasaannya. Kita akan membuka Alkitab kita Lukas 22 ayat yang ke-39. Lukas 22 ayat 39, demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara, ketika kita menyanyikan pujian tadi seperti Yesus, ini adalah kadang-kadang kita tidak bisa memahami dan menyadari sebenarnya seperti Yesus itu seperti apa. Kalau kita menirukan seseorang, mengidolakan seseorang, maka kita akan berusaha untuk menjadi seperti orang yang kita idolakan.
Ada orang yang mengidolakan orang mungkin dari cara berpakaiannya, cara memiliki rambutnya, cara jalannya, bahkan cara bersikapnya. Dan kalau orang yang ada di dalam Tuhan, yang kemudian kita mengidolakan Tuhan Yesus, apakah kita juga mengidolakan seperti apa yang Yesus lakukan dalam konteks mungkin gaya hidupnya? Oh, dia bertobat loh dia. Kenapa? Sudah berubah. Dulu banyak ngomong, sekarang menjadi pendiam. Dulu suka bercanda, sekarang tidak. Dulu orangnya ceria, sekarang murung. Bukan begitu. Saudara, menjadi seperti Yesus bukan identik dengan seperti mungkin cara berpakaiannya. Kenapa? Karena jelas cara berpakaian pada zaman Tuhan dengan sekarang tentu berbeda. Kalau berbicara seperti Yesus mungkin tentang cara jalannya saja, kita gak akan pernah bisa menyamainya. Karena pada zaman Tuhan Yesus belum ada kendaraan, belum ada alat transportasi jarak jauh. Maka dari Nazaret sampai Bethlehem pun atau sampai Yerusalem, dia jalan kaki, paling kan naik unta atau naik keledai. Kalau kita kan sekarang cuma mau ke depan saja, mungkin belanja sudah pakai sepeda motor. Mengikuti kemajuan zaman, cara berpakaian, cara mengelola rambut, cara segala-galanya. Nah, saudara perhatikan, dan itu yang seringkali kita, waduh, saya pengen menjadi seperti Yesus. Seperti apa seperti Yesus? Saudara, kalau kita melihat di dalam setiap rumah, banyak gambar-gambar yang menunjukkan, oh ini gambar Yesus. Apakah seperti itu gambarnya Tuhan Yesus? Kalau kita melihat di satu tempat, maka Yesus akan disesuaikan dengan tempat di mana orang itu kemudian berasalnya. Kadang kalau orang dari daerah Sunda, mungkin dia berpakaian, dia Yesus digambarkan seperti orang yang berpakaian ala Sunda, ala Jawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, namun satu hal yang luar biasa, bahwa kemiripan setiap wajah itu seringkali itu bukan melukiskan bahwa orang tersebut, oh dia sudah menjadi seperti Yesus. Apa yang dimaksud dengan menjadi seperti Yesus itu? Saudara, disebut kalau kita belajar, pada awal disebutnya pengikut Tuhan itu menjadi Kristen, pengikut Yesus, Kristianus, Kristus kecil. Itu bukan karena mereka cara berpakaiannya seperti Yesus, atau mungkin gaya jalannya seperti Yesus, tidak. Tetapi mereka disebut Kristen pada awalnya itu karena gaya hidupnya, cara hidupnya, gaya hidup yang menunjukkan bahwa dia mengikuti apa yang Yesus lakukan dan Yesus perbuat. Sehingga orang-orang yang berada di Antiokhia pada waktu itu, mereka pertama kali disebut Kristen. Walaupun Yesus gak ada di situ, tapi orang tahu bahwa gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita juga sama mengidolakan Yesus dan dia disebut Kristen, pertanyaannya hari ini di ibadah yang pertama di bulan Juli ini, di era pandemi COVID ini, saudara perhatikan apakah kita sudah mengikuti benar-benar seperti gaya hidupnya Tuhan. Nah, saudara, mereka, perhatikan di sini Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 1 tahun Paulus ada di Antiokhia beserta dengan murid-muridnya. 1 tahun mereka ada di sana, sudah mengubah gaya hidup orang-orang yang ada di sana menjadi hidupnya seperti Yesus. Ini yang menjadi permenungan kita. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Apakah kita sudah memiliki satu gaya hidup yang sama? Bukan hanya sekedar ber-KTP Kristen. Orang di situ disebut Kristen karena gaya hidup senantiasa mengikuti teladan Yesus. Nah, sedangkan kekristenan bukan hanya aksesoris, kekristenan bukan hanya lambang-lambang, melainkan menghasilkan dampak dan buah yang membuat Kristus dipermuliakan, yang membuat Yesus ditinggikan. Ketika orang melihat kita orang akan melihat, oh ini gaya hidupnya seperti Yesus. Artinya kita layak disebut Kristen. Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah karena dia melakukan apa yang Bapa perintahkan betul selama di dunia.
Paulus pernah menyebutnya gini, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Yesus. Kalau engkau melihat aku, kata Tuhan Yesus, maka engkau sama dengan melihat Bapakku. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, keagungan kita melihat dari satu kebiasaan hari ini kita akan belajar. Ada 3 keagungan yang akan kita pelajari hari ini yang patut diteladani dari Yesus Kristus kebiasaannya. Yang pertama, saudara perhatikan, kita akan membaca Lukas 22 tadi, ayat 39 dan 41-nya kita lompat. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Perhatikan ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Yang pertama, kebiasaan yang harus kita teladani, keagungan kebiasaan yang mencerminkan bahwa kita hidup seperti Kristus hidup adalah selalu berdoa secara pribadi. Apakah doa secara bersama-sama itu bagus? Bagus. Tetapi kan setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Apakah doa secara pribadi juga harus dilakukan di tempat-tempat tertentu? Yes, kadang-kadang kita melakukan itu. Tetapi karena Allah kita adalah omnipresent, Allah yang maha hadir, maka kita bisa berdoa, bisa datang kepada Tuhan secara pribadi di dalam kondisi apapun, setiap tempat seperti apapun kita bisa hadir, bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagi umat Kristen ternyata berdoa itu apa sih? Apakah berdoa identik dengan meminta? Kalau ada kebutuhan, ayo minta berdoa. Kalau ada kesulitan, ayo minta berdoa. Jadi seolah-olah doa itu hanya sebuah permohonan, untaian kata permohonan. Kalau kita berdoa hanya sebuah atau mengartikan hanya sebuah permohonan ketika kita ada kebutuhan saja, maka wajar kemudian bagi banyak orang Kristus itu hanya dijadikan tambal butuh saja. Kalau butuh betul kesulitan datang kepada Tuhan. Kalau dia tidak lagi membutuhkan maka dia tidak mau datang kepada Allah. Saudara perhatikan, doa bukan hanya sebuah permohonan, tetapi doa itu adalah bentuk persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, atau berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti Yesus ketika dia di dunia, dia 100% memang Allah, tetapi 100% dia manusia. Maka dia membutuhkan berkomunikasi dengan Bapa Surgawi, lalu kemudian dia datang kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, berkomunikasi dengan Bapaknya. Itulah makanya Yesus berani mengatakan, apa yang aku perbuat, apa yang aku katakan, itu memang yang aku dengar, aku lihat dari apa yang Bapa lakukan. Dia tahu betul, maka ada komunikasi yang baik. Berdoa bagi orang Kristen, bagi kita sebenarnya itu satu berkat loh saudara. Jangan orang menganggap bahwa doa itu berkomunikasi dengan Allah hebat ya. Itulah makanya ketika kita bisa berdoa secara pribadi kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sebenarnya itu berkat. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hak istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi orang lain, tetapi kita ini sahabat, kita ini adalah seorang sahabat akan bercerita dengan sahabatnya tentang apapun yang dialaminya. Tidak hanya sebuah kebutuhan saja, tapi kesukaan pun pasti akan diceritakan. Semua rahasia pun pasti akan diceritakan. Kenapa? Karena gak ada yang tersembunyi namanya dengan sahabat. Berdoa juga tentang berbicara hubungan dengan Bapa Surgawi. Bapa yang punya dalam benak pikirannya itu selalu ingin membawa anaknya ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa yang adalah selalu rindu mempersiapkan, memberikan semua kebutuhan anaknya. Saudara perhatikan, ada 2 anak yang diberikan contoh oleh Bapa Surgawi kita. Yang pertama anak yang bungsu, yang kedua anak yang sulung. Orang berpikir anak yang sulung hebat ya, dia setia, dia ada bersama dengan bapaknya terus. Tetapi dia tidak bisa menikmati apa yang Bapa siapkan. Kenapa? Karena komunikasinya keliru dengan bapaknya.
membuat dia tidak mendapatkan apa-apa. Itulah makanya ketika anak yang bungsu pulang dan diberikan pesta yang besar, diberikan cincin, digantikan baju, sepatu, sebagai pengakuan bahwa anak yang mati sudah hidup kembali. Pertobatan yang luar biasa. Anak yang sulung merasa iri kepada anak yang durhaka, anak yang menghamburkan engkau berikan, sedangkan aku seekor anak kambing saja tidak pernah diberikan. Apa kata Bapak? Lah engkau itu sudah bersama-sama dengan aku. Semua milikmu itu adalah milikku. Cuma masalahnya kan kamu sendiri yang tidak berterus terang. Kamu sendiri yang kadang-kadang sungkan untuk berbicara. Jadi doa secara pribadi, inilah yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar menunjukkan seperti mengikuti kebiasaan, keagungan kebiasaan Kristus. Bagi Yesus tiada hari tanpa doa. Makanya disebutkan di situ seperti biasanya. Jadi bukan pada waktu itu saja Yesus berdoa, tetapi seperti biasa berarti sudah secara kontinu, konsisten dia melakukan itu. Bagi para nabi, bagi para rasul juga merupakan kebutuhan. Daniel dalam kesibukannya sebagai orang yang aktif di pemerintahan, sebagai pribadi yang dipakai 70 tahun kurang lebih, dia tetap aktif dan dipelihara, dipakai oleh dari generasi ke generasi kerajaan, dari mulai Babilonia sampai Media Persia. Alkitab mencatat kenapa bisa demikian, karena Daniel secara konsisten dia berdoa sehari 3 kali, bukan jam-jam yang ringan, yang jam-jam yang gampang, tetapi sehari 3 kali itu adalah pada jam-jam yang sibuk. Jam 9, jam 12, jam 3 sore. Ini adalah satu hal yang mungkin kalau sekali gampang itu Pak, pas hari libur. Tapi Daniel itu adalah konsisten dalam komitmennya untuk tetap datang. Daud, Petrus itu adalah pribadi, dan Tuhan Yesus juga menganjurkan kepada kita supaya kita juga punya waktu dan memberikan waktu untuk bisa berkomunikasi, berdoa. Sebab doa bukan hanya berbicara tentang permohonan. Perhatikan di dalam firman Tuhan ada 2 ayat yang saya akan bacakan untuk menunjukkan bahwa doa pribadi adalah satu karakter yang harus kita teladani dari keagungan Kristus, karena itu memang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa secara pribadi masuk, tidak perlu digembar-gemborkan kepada orang lain. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau tapi tetaplah itu berarti konsisten. Terus ada waktu untuk berdoa. Yang kedua, kebiasaan apa yang kita bisa teladani dari keagungan kebiasaan Kristus? Nyanyian ziarah Daud, Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Yang kedua, keagungan kebiasaan Kristus yang kita teladani adalah beribadah ke bait Allah. Itu adalah kesukaan Yesus. Hari ini kita bersyukur di era new normal, khususnya pemerintah kita secepat-cepatnya 5 Juli sudah bisa melakukan ibadah tatap muka atau offline, meskipun masih belum sempurna seperti kita, hanya ada beberapa, hanya dibagi saja, belum semua. Saudara perhatikan, ini akan menunjukkan bahwa siapa kita sebenarnya. Era-era masa-masa darurat seperti ini, di mana kita tidak bisa ibadah tatap muka, seringkali ada orang yang bersyukur, saya bisa ibadah di mana-mana, saya bisa dengar firman kemana-mana. Saya bilang gak ada persoalan itu, kalau itu konsisten dengan dengar khotbahnya selesai dari awal sampai akhir. Tetapi karena ada banyak channel yang kemudian bisa kita buka, maka akhirnya dalam 1 jam ibadah kita bisa membuka 10 channel
Yang ini 10 menit, 6 menit, 6 menit, 6 menit, 6 menit. Pada saat di sini firman-Nya lagi keras, pindah ke sana, lagi keras lagi, pindah ke sana. Maka kalau itu dilakukan, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, dan ada orang yang berpikir lalu bagaimana? Tempo hari ada yang WA ke saya, Abah, kalau saya ini sekeluarga ini memiliki kriteria untuk tidak bisa ibadah. Yang pertama, usia saya sudah di atas 60 tahun, suami istri. Yang kedua, anak-anak saya ini riskan. Riskan apa? Mudah tertular, potensi tertular. Kenapa? Penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit-penyakit. Nah kalau begitu saya masuk gereja, ibadah ditolak dong Pak. Masuk ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini. Lalu saya bagaimana? Apakah mungkin suatu kali saya juga ditolak masuk surga? Gitu. Saudara perhatikan, saya bilang ini kan satu kerinduan, ini orang yang rindu benar pengen ibadah. Tapi ada orang yang katakan, kebetulan, puji Tuhan, sekarang ibadahnya tidak usah pergi-pergi, bisa di rumah. Tapi apakah benar yang di rumah itu ibadah? Sama seperti saya ngajar yang tidak benar kelihatan pakai sistem diskon itu. Kadang-kadang apakah mahasiswanya itu benar-benar buka buku atau pura-pura saja sambil tiduran, kan kita nggak tahu juga. Tapi Tuhan kan Maha tahu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua rubah iman ditutup hari ini kan bukan karena tekanan. Karena memang kita menyadari ini kita untuk menghindari, memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Nah saudara, ini karena wabah corona. Tetapi kalau kita melihat di sini, berbagai reaksi ketika ibadah secara online. Ada yang bersyukur karena jangkauannya lebih luas. Ada juga yang merasa bersyukur karena tidak usah repot-repot meninggalkan rumah, sehingga ibadahnya cukup ditaruh handphone saja di dapur sambil kita masak mungkin, sambil kerja mungkin. Saudara perhatikan, jadi sama dengan yang lain. Ada juga yang mungkin merasa alasan lain, yang alasan hari selama ini tidak bisa datang ke ibadah dan memang tidak mau. Nah Bapak Ibu yang dikasih dulu, tetapi ada orang yang merasa kering. Ada orang yang merasa, aduh rasanya kapan ya bisa ibadah lagi? Kapan ya saya bisa berkumpul lagi? Kapan saya bisa bersama lagi? Ada orang yang bingung, kenapa? Karena sudah punya komunitas. Kemarin ada yang bilang, Pak Daniel ini bagaimana ya kalau ibadah dimulai jam 6? Lah kenapa? Saya minggu sekarang udah punya komunitas, apa? Sepeda. Jadi setiap minggu sepedaan. Wah, nanti ibadah jam 6 gimana? Ya saya bisa apa cari ibadah jam 9 ya? Ya nanti kalau jam 9 belum pulang sepedanya gimana? Sudah perhatikan, ini komunitas mulai dikalahkan. Boleh mungkin kemarin, tapi sekarang kan kalau mulai lagi ke sana itu menunjukkan karakternya, apakah kita punya kerinduan atau tidak. Namun ada juga yang menjadikan kesempatan dari hal yang positif sampai juga negatif. Nah bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ini yang harus kita teladani. Kebait Allah bagi Tuhan Yesus itu merupakan kesukaan. Saudara perhatikan, Yesus mesti datang ke bait Allah. Bahkan dikatakan rumahku akan menjadi rumah doa. Kerinduan kepada Tuhan itu yang menghanguskan Yesus. Begitu ini luar biasa, sampai dia melihat orang-orang yang tidak benar di bait Allah pun dia tunggang balikan itu. Ada satu kerinduan. Saudara datang setiap Paskah mereka dari Nazaret menuju ke Yerusalem itu bukan waktu yang pendek, panjang, tapi karena kerinduan ke bait Allah. Ke bait Allah juga merupakan kerinduan atau kesukaan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan ada kerinduan untuk datang ke bait Allah. Mungkin pertanyaannya, lalu kalau sekarang nggak dibatasi, lalu bagaimana? Kita bisa melihat, apakah kita ikut berdoa, turut merasakan, turut merasa kering, saya pengen bertemu. Atau mungkin suatu kali udah mulai, wah puji Tuhan, saya nggak ibadah, nggak ketemu dengan si A, nggak ketemu dengan si ini, kebenaran, gitu kan?
Saudara perhatikan, orang yang ada kerinduan ke bait Allah bukan hanya pengen bersekutu dengan Allah saja, tapi kita rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kenapa? Sebab ketika kita ada di dalam kebersamaan, kata firman Tuhan, kesanalah berkat Tuhan diberintahkan, kesanalah kehidupan akan diberintahkan. Saudara, kenapa? Karena kita tahu kalau Bapak Ibu baca Mazmur pasal 84, dikatakan sehari di bait Allah lebih besar pahalanya daripada 1000 hari di tempat lain. Dan ibadah itu adalah menjadi perintah Tuhan. Kata firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi dengan konteks ini, ketika kita sudah mulai bisa beribadah, ayo kita rame-rame, ayo kita dukung kembali, ayo kita punya kerinduan. Dan kalau toh kita belum bisa bersama, kita bisa membangun mesbah ibadah bersama-sama. Di dalam keluarga, dalam lingkungan yang kecil mungkin kita bisa bersama. Yang ketiga, apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang kebiasaan yang patut kita teladani sebagai keagungan kebiasaannya. Yang ketiga adalah melakukan pelayanan sosial. Saudara, di Yakobus 2 ayat 26 firman Tuhan berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman harus ditunjukkan dengan perbuatan. Demikian juga kedekatan kita dengan Allah, maka harus ditunjukkan bukti bahwa kita ini dekat dengan Tuhan. Hubungan baik dengan Allah harus selaras dengan hubungan baik dengan sesama. Kita dekat dengan Tuhan, kita bisa menunjukkannya dengan apa? Dengan buah yang kita bisa berikan. Salah satu buah roh adalah kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Itu semua satu tujuan untuk yang kita buktikan kepada orang lain, yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Perhatikan, buah-buah roh itu ternyata semua itu bertujuan. Seperti pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang baik itu buahnya tidak semua dinikmati pohonnya. Bahkan tidak ada yang dinikmati pohonnya. Kalau ada buah rambutan, sampai rambutan terkecil pun diambil buat orang lain. Pohonnya ya tugasnya besok menghasilkan buah lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Banyak orang menyangka bahwa kedekatan hubungan dan pengenalan akan Tuhan hanya ditunjukkan dengan hal-hal yang rohani saja, atau yang kelihatan rohani saja, yang bersifat aksesoris rohani, yang orang akan mengkategorikan bahwa oh dia sudah rohani, oh dia sudah hebat perubahannya, hubungannya baik terus, isinya cuma puji-pujian, doa terus gitu. Tapi dampak di lingkungannya nggak ada. Dampak sosialnya tidak ada. Orang tidak mengenal kita, maka kita kemudian mengingkari satu firman yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah engkau menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain, sebagai surat pujian yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah, yang ditulis dalam roh hati kita supaya menghasilkan buah dari hasil, karena kita ini adalah orang yang sudah diubahkan. Sebab kekristenan bukan berubah di luar dengan berharap berubah di dalam, tetapi kekristenan adalah mengubah yang di dalam supaya yang di luarnya kemudian diubahkan. Nah saudara, perumpamaan pohon ara, perumpamaan pohon anggur, perumpamaan orang Farisi dan orang Samaria yang baik menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan harus bermuara kepada perbuatan-perbuatan yang nyata. Itulah yang Tuhan tunjukkan di dalam pelayanannya, dengan tidak pernah lelah melayani siapapun. Ia mengajar banyak orang. Dalam kondisi capek, dia mengajar banyak orang. Banyak orang itu tidak semua, bahkan dia mengajar, memberikan. Ketika Petrus dan teman-temannya habis tidak mendapatkan ikan semalam, dia tetap mengajar di situ. Dia pergi kemana-mana mengajar. Khotbah di bukit itu juga mengajar. Saudara, apa yang kita perbuat? Ia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dia juga ingat kenapa?
Dia tergerak oleh belas kasihan. Ada begitu banyak orang. Yesus melakukan selalu dengan kalimat ada tergerak oleh belas kasihan. Itu berarti dalam hati Yesus selalu ada grace, selalu ada kasih karunia yang Allah ada di dalam hidupnya untuk dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu ciri orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang meneladani keagungan Kristus. Yang ketiga adalah keagungan Kristus dalam kebiasaannya. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang bermuara kepada kegiatan sosial. Kenapa? Kata Tuhan menganjurkan orang beriman untuk melakukan pelayanan sosial. Perumpamaan orang Samaria yang baik. Waktu makan kamu memberi, waktu aku lapar kata Tuhan kamu memberi aku makan. Kapan aku melihat engkau makan? Lapar kata Tuhan. Ketika engkau memberikan kepada orang yang lapar, maka engkau sudah memberinya bagi aku. Ketika engkau memberi kepada orang miskin, maka engkau sudah memberikannya bagi aku. Ketika engkau menolongi orang yang sakit, maka engkau sudah memberikannya bagi aku. Perhatikan, itu teladan, itu adalah satu perintah, anjuran yang begitu halus lembut. Tetapi itu adalah fakta untuk menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di hadapan sesama. Kenapa? Ada pahala ketika kita juga berbuat baik. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Bahkan dengan ukuran yang dipadatkan dan digoncangkan supaya melimpah keluar. Artinya apa? Kita diberkati dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah, kata firman Tuhan, perhatikan Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara perhatikan, dengan berdoa kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, menaikkan permohonan segala kebutuhan kita, dan dalam doa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, pergi ke bait Allah merupakan bentuk kerinduan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan datang ke bait Allah beribadah, kita benar-benar meninggalkan segala keduniawian kita dan sepenuhnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan ketika di bait Allah lalu kita ingat yang lain lagi. Saudara, dan yang ketiga, sementara pelayanan sosial adalah bentuk pembuktian bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama seperti yang Tuhan lakukan. Perhatikan dalam Matius 7 ayat yang ke-17 berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan bersyukur bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Bapa dan Raja, Engkaulah segalanya. Engkau segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Engkaulah yang kupandang, Engkau yang kupandang Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, muliakanmu, mengasihimu. Amin. Memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, kami mengasihimu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Yesus, kami rindu meninggikan Engkau dalam hidup kami Tuhan, kami rindu. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Mari sidang jemaat dan yang ada di rumah kita sama-sama kita agungkan Dia, bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melewati masa krisis COVID-19. Bersyukur kepada Allah buat pemeliharaan yang luar biasa yang membuat kita ada hari ini. Amin, 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 amin. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, ya Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama dengan iman. Mengatasi bumi.
luar biasa. 4 bulan ini sudah kami lewati oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami menikmati pemeliharaan-Mu, kami menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga layak hari ini berkata Ebenezer, Engkau begitu baik bagi kami. Maka kami menyerahkan langkah-langkah berikutnya ke dalam tangan Allah. Jadikan kami menjadi pribadi yang selalu meneladani Engkau di dalam doa pribadi, dalam kerinduan untuk pergi ke bait Allah, dalam kerinduan untuk membuktikan kasih kami kepadamu dengan kasih kami kepada sesama. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam segala hal yang baik. Memberkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Terlebih Tuhan, menghadapi pilkada serentak, bahkan Agustus menghadapi banyak pemilihan kepala desa. Kami percayakan keamanan dan ketertiban bangsa ini. Kami percaya Engkau yang memiliki otoritas atas bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persiapan ibadah di era new normal ini. Kami tahu perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus di dalam setiap rumah keluarga. Dan Tuhan Kau tolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur dan nanti akan dilanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus di keliling keluarga. Kita akan berjumpa pada hari Minggu yang akan hari Jumat, Selasa, dan kita berdoa buat ibadah new normal di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.